Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People, episode 9. Mari kita mulai. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Orang tergugah sewaktu melihat hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan individu, keluarga, dan organisasi yang didasari prinsip-prinsip yang kokoh. Mereka mengagumi kekuatan dan kematangan pribadi, kesatuan keluarga, dan kerjasama tim seperti ini, dan budaya organisasi yang sinergis dan adaptif yang tampak. Pertanyaan yang mereka ajukan menyingkapkan paradigma dasar mereka. Bagaimana Anda melakukannya? Ajarkan saya teknik-teknik tersebut. Yang sebenarnya mereka katakan adalah, beri saya semacam nasihat perbaikan atau solusi segera yang dapat meredakan rasa sakit pada situasi saya ini. Mereka akan mencari orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan mereka ini dan mengerjakannya. Dan untuk waktu yang singkat, keterampilan dan teknik mungkin tampaknya mujarab. Mereka mungkin dapat menghilangkan sebagian dari masalah kosmetis atau akut melalui aspirin dan plester sosial. Akan tetapi, kondisi kronis yang mendasarinya tetap ada, dan akhirnya gejala akut yang baru akan muncul kembali. Semakin orang mengejar perbaikan segera dan berfokus pada masalah dan rasa sakit yang akut, semakin pendekatan itu sendiri menyokong terjadinya kondisi kronis yang mendasar. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Tengok beberapa kekhawatiran di awal bab ini dan dampak dari cara berpikir berdasarkan etika kepribadian. Saya sudah mengikuti kursus demi kursus mengenai pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan saya berusaha keras untuk bersahabat dengan mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Akan tetapi, saya tidak merasakan loyalitas mereka. Saya kira jika saya tinggal di rumah karena sakit selama sehari saja, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol. Maka, mengapa saya tidak bisa melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab? Atau menemukan karyawan yang demikian? Etika kepribadian mengajarkan bahwa saya dapat mengambil semacam tindakan dramatis, merubah segalanya, yang akan membuat karyawan saya berkembang dan menghargai apa yang mereka miliki. Atau saya dapat menemukan program pelatihan motivasi yang dapat membuat mereka memiliki komitmen. Atau bahkan saya dapat memperkerjakan orang-orang baru yang akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, apakah mungkin bahwa di bawah perilaku yang kelihatannya tidak loyal itu, sebenarnya para karyawan ini mempertanyakan apakah saya benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik mereka? Apakah mereka merasa saya memperlakukan mereka sebagai objek mekanis? Apakah ada sejumlah kebenaran dalam hal itu? Jauh di dalam hati, apakah memang begitu cara saya melihat mereka? Apakah ada kemungkinan cara saya melihat orang yang bekerja untuk saya merupakan bagian dari permasalahan yang ada? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan, tidak pernah ada cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari. Setiap hari, 7 hari seminggu, saya sudah mengikuti seminar-seminar manajemen waktu dan saya sudah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berbeda. Memang sebagian membantu, tetapi saya tidak dapat merasa menjalani hidup yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Etika kepribadian mengatakan kepada saya pasti ada sesuatu di luar sana. Alat perencana atau seminar baru yang akan membantu saya mengatasi semua tekanan ini dengan cara yang lebih efisien. Akan tetapi, apakah ada kemungkinan bahwa efisiensi bukanlah jawabannya? Apakah menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu lebih singkat akan membuat suatu perbedaan? Atau apakah ini cuma meningkatkan kecepatan saya bereaksi terhadap orang dan keadaan yang tampak mengendalikan hidup saya?
Mungkinkah ada sesuatu yang saya perlu lihat dengan cara yang lebih mendalam dan mendasar? Paradigma pada diri saya sendiri yang mempengaruhi cara saya melihat waktu, hidup, dan sifat saya sendiri. Perkawinan saya menjadi datar. Kami tidak bertengkar atau melakukan apapun. Kami cuma tidak lagi saling mengasihi. Kami sudah mengikuti konseling. Kami sudah mengusahakan beberapa hal, tetapi kami benar-benar tidak dapat membangkitkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Etika kepribadian mengatakan pasti ada buku baru atau seminar di mana orang mengungkapkan semua perasaan mereka yang akan membantu istri saya mengerti diri saya dengan lebih baik. Atau mungkin bahwa hal-hal itu tidak berguna dan hanya suatu hubungan yang baru yang akan memberikan cinta yang saya butuhkan. Akan tetapi, mungkinkah pasangan saya tersebut bukanlah masalah yang sebenarnya? Mungkinkah saya yang mendorong kelemahan pasangan saya dan yang membuatnya memperlakukan saya seperti sekarang? Apakah saya mempunyai paradigma dasar tentang pasangan saya, tentang perkawinan, tentang apa cinta itu sebenarnya, yang mendorong terjadinya masalah tersebut? Dapatkah Anda lihat betapa mendasarnya paradigma etika kepribadian mempengaruhi cara kita melihat masalah kita dan cara kita berusaha memecahkan masalah kita? Walaupun orang melihatnya atau tidak, banyak yang menjadi terkecoh dengan janji kosong etika kepribadian. Ketika saya mengadakan perjalanan keliling dan bekerja dengan banyak organisasi, saya mendapatkan bahwa cara berpikir jangka panjang para eksekutif benar-benar tertutup oleh psikologi tipu muslihat dan pembicara motivasional yang memiliki tidak lebih dari kisah-kisah memikat yang digabung dengan kata-kata kosong. Mereka menginginkan isi, mereka menginginkan proses, mereka menginginkan lebih dari sekadar aspirin dan plester obat. Mereka ingin memecahkan masalah mendasar yang kronis dan berfokus pada prinsip-prinsip yang memberikan hasil jangka panjang. Bersambung. Lanjut ke episode 10.